Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Raya Imlek ya, Kongsi Fa Cai ya, semoga banyak rezeki selalu ya, sehat, panjang umur, sejahtera. Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu datang ke wihara mendengarkan dharma, sekaligus ya mengisi batin, mengisi pikiran untuk bekal menjalani 1 tahun ini ya. Terlebih ini masuk tahun yang baru, yaitu tahun ular kayu ya. Kita akan bahas Chinese Zodiac, bahas Sio hari ini ya. Ada yang 100% percaya, ada yang 70%, ada yang 40%, ada yang 30%, ada yang nggak percaya ya. Nggak apa-apa, cincai ya. Kenapa? Karena semuanya dapat manfaat ya. Yang percaya, 100% percaya, jangan melupakan dharma ya. Yang 50% percaya ya 50-50. Saya nggak percaya Bante, apa manfaatnya? Manfaatnya Anda tahu cara berpikir orang lain. Betul ya? Memang Anda nggak percaya, tapi Anda jadi tahu cara berpikir orang lain gitu. Dan dengan begitu bisa membawa diri dengan benar. Nanti satu ketika dapat pacar, datang ke rumah calon mertua, yang dibahas Sio semua. Betul ya? Terus Anda cuma jawab, nggak percaya saya. Maaf tante, saya nggak percaya. Dipecat ya. Baru calon menantu sudah dipecat ya. Nggak percaya ya diem, enjoy, begitu ya. Diem, enjoy, tahu itu budayanya orang gitu, dan bisa membawa diri. Mana tahu pas mertuanya Sio naga, dianya Sio monyet. Saya Sio monyet tante, wah ini cocok sekali sama saya. Nah, langsung promosi ya. Bapak Ibu Saudara, kita masuk tahun ular kayu ya. Tapi sebelum saya bahas tahun ular kayu, saya mau bahas sedikit folklore, apa itu bahasa Indonesianya? Kisah rakyat ya, kisah rakyat orang Tionghoa. Kenapa Anda hari ini datang pakai, beberapa orang pakai merah-merah ya, karena Imlek. Nah, jadi ini folklore Bapak Ibu, kisah rakyat ya. Jangan ditanya benar apa enggak, namanya kisah rakyat ya. Jadi dulu dikatakan menjelang Imlek atau perubahan musim di Tiongkok, muncul hewan buas. Anda juga bisa katakan monster ya, hewan buas, namanya adalah Nian. Ada yang pernah dengar? Sebagian ya. Nah, namanya adalah Nian. Nian ini besarnya 2 kali gajah. Nah, nggak ada hewan 2 kali gajah. Makanya tadi saya katakan ini kisah rakyat ya. Sepertinya gajah itu sudah mamalia paling besar di darat ya, tapi mamalia paling besar di dunia adalah ikan paus ya. Nah, Nian ini dia muncul memangsa manusia dan sangat meresahkan warga. Warga tidak tahu harus bagaimana. Sampai satu ketika muncul seorang kakek tua. Kakek tua ini memberitahu para masyarakat kalau Nian ini takut pada 3 hal. 1, takut sama warna merah. 2, takut sama api. 3, takut sama suara kencang. Oleh karena itu, setelah mendapat petunjuk dari kakek tua ini, masyarakat lantas pakai merah-merah. Semua dimerah-merahin ya. Kemudian pasang lampion di jendela. Nah, depan situ ada lampion, Bapak Ibu nggak nampak ya. Saya nampak.
Nah, belakang itu ada lampion. Nah, jadi zaman dulu mereka pasang lampion di jendela, dan lampion itu ada nyala apinya, karena Nian itu takut sama api, ya. Lalu bunyiin petasan. Setelah ini dilakukan Bapak Ibu, Nian itu hilang. Ya, itulah yang Bapak Ibu lakukan sampai hari ini, ya. Lalu uniknya, tahun baru bahasa Mandarinnya disebut Sin Nian. Nah, Nian itu sama dengan ucapan Nian tahun dengan Nian yang monster tadi, ya. Itu legenda sangat terkenal Bapak Ibu, ya. Jadi kisah rakyat menjadi sejarah. Nanti kalau ditanya kenapa senang warna merah, nah ceritakan cerita itu, ya. Baik, kita masuk tahun ular kayu. Siap-siap ya. Ini bukan ramalan ya. Kenapa? Iya, masuk tahun ular ya. Bapak Ibu Saudara, bagi yang tidak familiar ya, dengar baik-baik, percaya tidak percaya tidak apa-apa, ini pengetahuan umum. Kita punya sio 12, betul ya? Nah, saya rajin loh, dulu saya hafalin Ichu jigu saho si togoling, betul ya? La coa cit bepek nyokau kau cap ke cap it kau cap jitu. Nah, pakai Hokkien. Dulu saya pelajari masih TK, saya masih ingat. Tiap hari hafal. Nah, 12 sio itu masih ada 4 elemen. Ya, api, air, kayu, logam. Bapak Ibu tahu, satu elemen seperti ini, kita cerita ular kayu, itu perputarannya 60 tahun. Jadi nggak akan ketemu ular kayu lagi sampai 60 tahun yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang siohnya ular kayu, maka hari ini Bapak Ibu sudah hampir umur 60. Ya, atau sudah masuk umur 60. Dan itu lahir tahun 1965. Kita kembali lagi ketemu ular kayu 2025. Baik, mari kita dengarkan apa karakter ular kayu. Saya ulangi, ini kita bukan cerita dharma, ya, kita cerita kepercayaan rakyat. Nanti kita belajar dharma. Porsi saya dharma Bapak Ibu, ya. Kalau porsi saya ramalan, besok SP1. Nah, keluar SP1 dari STI nanti ya. Biku tidak boleh praktek meramal, ya. Baik, kita bahas kayu dulu. Kan ada 4 elemen ya. Kita masuk elemen kayu. Kayu itu punya 3 sifat utama. Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, fleksibel atau fleksibilitas. Yang ketiga, kreatif. Ya, yang pertama pertumbuhan, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kreatif. Fleksibilitas bagaimana maksudnya Bante? Kayu itu kan keras. Ya, kayu itu bisa dilengkungin kalau dipanaskan ya. Beberapa jenis kayu itu, kalau yang tipis kita sebut triplek ya. Ya, ada kayu yang lebih gede lagi. Ya, di pabrik itu bisa mereka panasin sampai di steam atau di bagaimana saya tidak tahu ya. Nanti dia sudah panas bisa dibengkokin pelan-pelan. Anda bisa ketemu furniture yang kayunya padu, lalu dia melengkung begini. Nah, ya, baik. Ular. Ada yang siok ular di sini? Ada ya? Ya. Ini ular ya. Sifat ular adalah 1, bijaksana. 2, strategis atau punya strategi. Ya. 3, ketajaman intuisi. Apa maksudnya ketajaman intuisi? Feelingnya kuat. Nah, kata ramalan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat menurut ramalan, menurut keyakinan tradisi Tionghoa, maka ular kayu ini membawa sifat, tahun ini itu sifatnya adalah tenang. Karena ular itu tidak suka buru-buru. Yang kedua, pertumbuhan yang stabil. Kayu itu tumbuhnya pelan-pelan. Ya, tenang,
tumbuhnya pelan-pelan. Yang ketiga, ada misteri atau strategi di dalamnya. Ya. Jadi menurut ramalan, tahun ini bukan tahun yang cocok untuk buru-buru. Tahun ini tahun yang tenang. Kalau Anda mau sukses di tahun ini, tumbuhkan ketenangan. Tahun ini adalah tahun yang sangat baik untuk perencanaan jangka panjang. Kenapa? Karena pohon itu lama panennya. Tapi kalau Anda nggak nanam, ya nggak panen. Betul ya? Jadi ditanam, sabar, tabah, tumbuh pelan-pelan. Itu Bapak Ibu, nanti Anda punya gambaran tahun ular kayu. Tenang, bijaksana, strategis, fleksibel, tumbuh pelan-pelan. Lalu, dharmanya apa Bante? Nah, ini masuk porsi saya. Baik, saya catat di sini 4 dharma. 4 saja Bapak Ibu. Tidak terasa 15 menit sudah berlalu. Baik ya. Bapak Ibu kembangkan ini setahun penuh ini ya. PR-nya 4 ini. Yang bagi Anda yang percaya 100% dengan zodiak Chinese, ya ini akan membawa Anda lebih baik di tahun ini. Bagi Anda yang setengah percaya pun tetap lebih baik. Saya tidak percaya Bante, tidak apa-apa, tetap baik. Kenapa? Karena 4 ini adalah dharma. Ya, yang pertama Bapak Ibu jarang disebut UPK. UPK jarang disebut kalau di puja bakti minggu. Mungkin para biku sering membahas meta, ya, sering membahas berdana, sila. Kita terkhusus hari ini mau bahas UPK. Apa itu UPK Bante? Tenang seimbang. Anda lihat ular itu diem. Saya baru pulang Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dari Bone. Ya, saya baru datang dari Bone. Di mana itu Bone Bante? 4 jam dari Makassar. Jadi saya mau kemari itu agak lelah. Naik mobil Bone ke Makassar, rehat 1 hari, besok pagi-pagi berangkat ke bandara, terbang ke sini. Tapi sebelum dari Bone Bapak Ibu, saya ke Wat Pananachat, ya, wihara hutan tempatnya Acan Chah. Di sana saya baru datang, masuk ke kuti yang dalam itu, ketemu ular Bapak Ibu. Jadi wihara hutan banyak ularnya itu benar. Saya baru datang, nggak 24 jam juga belum. Ya, ketemu ular warna coklat, agak lucu ularnya, ya, karena dia pergi. Kalau dia datang kemari nggak lucu Bapak Ibu. Dia nampak saya tuh, pergi dia, ya, warna coklat muda, saya, unik, ada ular gitu. Baik, saya dapat ilmu sangat berharga dari Bante di sana. Jadi begitu nampak ular, ada Bante senior di sana, saya bilangin, Bante ada ular Bante. Oh ya, di sini mah biasa. Kalau malam-malam gimana Bante? Ya kita hati-hati pakai senter. Lalu saya ingin bagi ilmu ke Bapak Ibu. Terus saya tanya, gimana tahu Bante ularnya beracun apa enggak? Saya lupa pertanyaan saya persisnya apa, tapi Bantenya jadi bahas beda ular beracun dengan tidak beracun. Dan ini akan menjadi ilmu untuk Bapak Ibu seumur hidup. Mudah-mudahan ilmunya akurat ya. Karena kalau nggak akurat dipatok kita mati Bapak Ibu. Kata beliau, ular itu kalau tidak beracun, nampak manusia dia kabur. Ya. Tapi kalau ular beracun, kita berpapasan di tengah jalan ada ular beracun, di hutan ya, bukan di jalan raya. Di hutan, berpapasan, dia diem liatin kita. Itu ular beracun. Atau dia diem tidak mau pergi. Kenapa? Dia pede Bapak Ibu. Ya. Dalam hatinya dia mikir, datanglah. Cobalah sama saya. Tak patok mati kamu gitu ya. Dia diem gini, nggak mau pergi. Tapi kalau ular tidak beracun, kabur dia. Seperti ular yang saya ketemu warna coklat, kabur dia.
Terus saya tanya beliaunya, lucu juga pertanyaan saya, seperti anak kecil saya. Terus Bante, kalau ularnya diem beracun kita gimana? Saya kan berpikir mungkin pakai kayu diangkat atau apa. Tahu nggak jawaban beliau apa? Simple, gampang, kita muter katanya. Kita muter, jangan ganggu dia. Itu Bapak Ibu ilmunya ya. Jadi kalau Anda ketemu manusia beracun, Anda jangan tanya saya, Bante gimana cara saya menghadapi dia? Jawabannya apa? Muter. Ngapain ketemu? Begitu ya? Muter. Anda muter. Sudah tahu dia beracun, Anda deketin, patok mati Bapak Ibu. Ya, ini muter. Baik Bapak Ibu Saudara, ular itu kita yang di kota sih jarang ketemu ya. Saya sebelum menjadi biku itu cuma ketemu ular sawah yang kurus kering. Ya, selebihnya nggak pernah. Cuma lihat di TV. Tapi setelah jadi biku, saya pernah ketemu ular weling. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Katanya kalau dipatok ngantuk mati Bapak Ibu. Ya. Lalu ketemu berbagai macam ular setelah jadi biku. Sebelum jadi biku cuma ketemu ular sawah yang kurus kering. Jadi orang kota ya, ini anak-anak kota. Saya juga tinggal di kota Medan, mungkin tidak semua pernah ketemu ular liar. Ya, kalau ular jinak mungkin ada di pet shop. Ular itu Bapak Ibu tenang seimbang. Mari kita terinspirasi dari tradisi Tionghoa, ramalan zodiak Chinese. Tahun ular kayu itu punya karakter tenang seimbang. Ya, kita gunakan momen ini, Bapak Ibu 1 tahun ini belajar tenang seimbang. Begitu ya. Diusahakan setahun ini jangan konflik sama orang. Karena ular itu beracun, dipatok mati Bapak Ibu. Jangan konflik sama orang. Kenapa? Anda tidak pernah tahu seberapa jauh orang itu akan menghantam kita. Betul ya? Karena Anda marah, Anda merasa hebat. Karena Anda marah, Anda tidak takut apapun. Karena Anda marah, Anda merasa mungkin bisa ngejepit dia. Pertanyaannya, Anda manusia, dia juga manusia. Anda bisa jepit dia, dia bisa jepit Anda juga. Yang paling pintar apa? Hindari konflik. Belajar tenang seimbang namanya UPK. Kalau orang itu UPK, kalau UPK yang lebih tinggi itu sebenarnya ketika mendapatkan untung, tenang. Ketika mendapatkan rugi, tenang. Ya, itu dharma yang tinggi. Tetapi umumnya masyarakat itu ya kalau dapat untung ya seneng gitu ya. Ya, artinya kalau Bapak Ibu mau mengembangkan ketenangseimbangan, dihayati hal ini ya. Ketika momen-momen sangat menyenangkan, Anda berusaha stabil ya, happy ya, pasti happy, senang. Tapi ketika nanti drop, kena masalah apa, tenang, jangan terlalu gusar, semua akan lewat. Hidup itu naik turun, betul ya, hidup itu naik turun. Nah, oleh karena itu ada 8 hal sangat terkenal di dalam Dharma. Saya sangat favorit dengan 8 hal ini. Bapak Ibu boleh hafal ya, kalau lupa nanti cari di Google. Namanya 8 kondisi dunia. 8 kondisi dunia. Ini seperti mantra bagi saya Bapak Ibu. Ya, ketika terjadi masalah, mantra ini saya keluarkan. Apa itu? Namanya hidup itu kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Ya, boleh diganti bahasa buku di Indonesia, kadang untung, kadang rugi. Tapi kan nggak semua orang dagang. Ya, jadi saya ganti. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicelah. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Inilah 8 kondisi dunia. Semua manusia di bumi ini tidak bisa menghindari siklus 8 ini. Yang bisa kita lakukan hanya yang baik-baik itu kita panjangin, yang buruk-buruk semoga lebih singkat. Betul ya? Itu usaha terbaik kita. Untuk apa Bapak Ibu kerja keras, nabung, nggak berani boros. Supaya apa? Tabungan itu untuk menghindari penderitaan. Ketika sakit bisa ke dokter. Ketika ada masalah, uang bisa membantu menyelesaikan. 8 ini Bapak Ibu hafal, kadang mendapatkan, kadang kehilangan.
Kadang dipuji, kadang dicelah. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Kapan Bapak Ibu merasa ada gangguan di kehidupan ini, keluarkan mantra itu. Tidak perlu semuanya. Satu kalimat pun sudah jadi pengingat. Contoh ya, kena masalah, tidak menguntungkan, barang kita rusak, Bapak Ibu hilang uang dan sebagainya. Sudahlah, namanya hidup. Ya, kadang untung, kadang rugi. Ya, sudahlah. Ya, atau ya kadang dapat, kadang hilang. Ya, tidak apa-apa. Nah, ketika Bapak Ibu disepelekan, pokoknya tidak dihargai, keluarkan mantranya. Ya sudah. Kadang dipuji, kadang dicelah. Ya, atau kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Nggak apa-apa. Namanya hidup. Terus apa? Muter. Kalau tahu lingkungan itu mencela Anda habis-habisan, tidak menghargai Anda kan boleh pindah ke tempat lain. Muter. Betul ya? Ya, kalau nggak mau muter, Bante? Enggak, nanti ada ilmu nomor 2. Patok kan kalau ular, ya. Ya, kalau dia bukan ular ya cuma dicerca-cerca ya. Tapi kadang kita nggak bisa pindah. Kadang itu adalah keluarga sendiri, betul ya? Kadang itu teman baik sendiri, tempat kerja sendiri. Kadang kita nggak bisa muter. Terus gimana Bante kalau nggak bisa muter? Nah, ilmu nomor 2. Ya. Sabar. Ya, sabar. Saya sudah sabar Bante. Sampai kapan Bante? Sampai bisa muter. Ya gimana, nggak bisa pergi? Ya, Anda kerja, Anda sudah tanda tangan kontrak 3 tahun. Kalau Anda mau keluar bayar denda atau hukum perdata, coba. Apa? Nggak bisa. Sabar, nggak apa-apa. Sabar. Kerjakan dengan baik, tenang seimbang, sabar, tenang seimbang. 3 tahun lewat, ya toh? Nah, setelah 3 tahun cari tempat yang lebih baik, ya. Dapat lagi yang nggak baik Bante, sabar lagi. Waduh, nggak habis-habis ya. Saya punya perumpamaan, ya, sering saya sampaikan di banyak tempat. Mungkin banyak yang sudah dengar juga, ya, tapi saya ulangi. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu dapat koin ajaib, ya, koin ajaib. Terserah, $1 ya boleh, 1 yuan ya boleh. Kita pakai yang lebih mahal, 1 golden, nah, mata uang Belanda kuno VOC. Katanya golden itu masih ada emasnya. Katanya ya, nggak tahu benar apa enggak. Bapak Ibu dapat koin ajaib, 1 golden. Koin ajaib ini kita diminta sama kakek misterius tadi, masukkan ke botol 1,5 liter. Botol aqua yang besar. Bapak Ibu cari botol aqua yang besar, dapat, tling, masukin, tutup Bapak Ibu. Lalu koin ini ajaib. Setiap hari dia berganda. 1 jadi 2. 2 jadi 4. 4 jadi 8. 16, 32, 64, 128, 256, 512. Flash disk. Betul ya? Iya. Dia ganda terus Bapak Ibu, ganda. Baik. Konsentrasi ya. Dia berganda selama 30 hari. Dan akhirnya penuh. Pertanyaan saya. Kapan dia 1/4 penuh? Koin, masukkan ke botol 1,5 liter. Penuhnya tanggal 30. Kapan dia 1/4 penuh? Nah, enggak perlu jawab. Jawab di hati, ya. Saya minum dulu. Baik. Tidak perlu tunjuk tangan.
Kalau mau ngasih respon boleh bilang ada ya, atau ngangguk aja ya. Ada ndak yang berpikir sekitar hari ke-7, mau 8 boleh, 6 boleh, ada sedikit ya. Baik, siapa yang jawab lebih kurang di hari ke-15? Ada sedikit ya. 30 dibagi 3, kan kita minta 1/4, bagi 4 berarti 7,5. 7,5 kali 3 22-an ya. Ada nggak yang jawab sekitar tanggal 22, 23 atau 24? Ada? Nggak ada. Ada yang jawab tanggal 28? Ada? Ada. Baik, siap-siap ya. Penuh tanggal 30. Kapan 1/4 penuh? Jawabannya tanggal 28. Ya, yang benar dapat hadiah. Pir ya. Pirnya gede sekali, saya dimarahi pengurus nanti. Pirnya gede banget, ini yang premium ini ya. Nah itu yang agak kecil. Minta sama Bante. Ya, saya minta sama Bante pasti dikasih ya. Tapi kalau beneran dijawab nanti Bapak Ibu takut ya. Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah tanggal 28, botol itu 1/4 penuh. Kok bisa Bante? Baik, kan dia tiap hari berlipat 2, betul ya? Kalau hari ke-30 dia penuh, bener ndak hari ke-29 dia setengah? Betul ya? Karena setengah besok jadi 1. Setengah kali 2, 1. Kalau besoknya, kalau tanggal 29 dia setengah, maka tanggal 28 dia setengahnya setengah, 1/4 ya. Lalu tanggal 27 1/8, tanggal 26 1/16, segini. 1/16 segini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai botol 1,5 liter. Apa maksudnya Bante? Inilah salah satu rahasia hidup. Ini rahasia hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin sukses di apapun, dagang, karir, keluarga ingin harmonis, ingin belajar ya, menjadi pinter, apa saja, ingin mendalami fotografi, videografi, editing, barangkali kalau sekarang dunia modern ya, saya senang belajar bahasa ya, sama Bapak Ibu ilmunya. Apa itu? Kita berjuang dari hari pertama sampai hari ke-25. Ini hari ke-26 loh. 25 Bante, setengahnya lagi. Coba. Dari hari pertama sampai hari ke-25 kayak enggak ada hasilnya. Tapi begitu hari ke-26 setengah. 27 nambah. 28 nambah. 29 nambah. 30 penuh. Dia kelihatan berisi start dari tanggal 27, 28, 29, 30, 4 hari tok. Itu sebabnya mencapai satu kesuksesan itu tidak gampang. Kenapa? Karena Anda harus melalui tanggal 1 sampai tanggal 25, kayak enggak ada hasilnya. Berapa banyak orang latihan piano berhenti di tengah jalan? Berapa banyak orang latihan taekwondo, karate tidak sampai sabuk hitam? Kenapa? Bosen, susah, kok nggak pinter-pinter, betul ya? Anda coba belajar bahasa, saya senang belajar bahasa. Sudah belajar 2 tahun, kalau part time ya, kecuali dikirim ke sana, dikirim ke Thailand, cepet bisa. Tapi kalau kita belajar di sini di Indonesia, Mandarin kah, Inggris kah, bahasa Jepang kah, sudah belajar 2 tahun, nonton video, film apa, nggak kedengeran, betul nggak? Lalu orang berpikir apa? Nggak bisa-bisa saya, nggak berbakat saya, berhenti. Padahal bukan. Telinga Anda itu tiba-tiba ajaib di tahun keempat. Belajar aja terus. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, seperti nggak ada hasil. Belajar Mandarin, ya, Caoan, sedikit-sedikit. Saya hafalnya sedikit, Caoan, Cao Sang Hao ya. Nah, kalau Caoan dimarahi Lause.
Sama saya hafal sang ceso, betul nggak? Lao shi wo yao qi sang ceso. Itu sisanya nggak ngerti Bapak Ibu. Yang penting bisa ke toilet saya selamat ya. Lao shi wo yao qi sang ceso. Kei bisa pergi. Saya nggak bisa Mandarin Bapak Ibu, bisa Hokkien ya. Nah, Anda berjuang belajar tahun ketiga Anda mengerti sedikit. Anda nonton film atau video ngerti 30%. Begitu masuk tahun keempat, ajaib. Tiba-tiba ngerti lebih dari 50%. Setelah itu Anda stop belajar. Tiba-tiba bisa sendiri. Lalu kenapa tiba-tiba bisa sendiri? Enggak. Itu adalah perjuangan 3 tahun yang pertama. Persis Bapak Ibu belajar bersiul. Ini saya harus cepat-cepat. Waktu saya sudah mau habis. Masih ada 2 poin ya. Persis seperti belajar bersiul Bapak Ibu. Saya yakin tidak semua bisa bersiul di sini. Tapi ada beberapa yang bisa bersiul. Siapa yang bisa bersiul di sini ada? Cuma 1 yang ngaku ya? Ya, enggak apa-apa. Yang lain tidak ngaku. Bapak Ibu tahu, belajar bersiul itu sangat aneh. Nggak ada manualnya. Nggak ada standarnya, nggak ada teorinya. Terus gimana supaya bisa bersiul? Niup aja terus. Iya. Tiup terus. Saya belajar bersiul 1 minggu Bapak Ibu. Tiap hari ambil cermin, saya bersiul. Lalu hari Minggu saya ikut papa saya ke tambak udang. Papa saya usaha tambak udang dulu. Ya sekarang sudah enggak. Saya masih ingat. Saya duduk di samping, buka kaca, lihat kaca spion. Niup sambil liatin kaca spion. Setelah 3 hari lebih saya niup. Enggak ada teorinya. Wong saya nanya papa saya, "Pak, gimana bersiul?" Gini ditunjukin keluar suara. Kita coba keluar suara enggak? Enggak. Terus gimana? Ya tiup aja terus. Tiba-tiba hari ketiga, hari keempat, ajaib. Muncul sedikit siulan. Sedikit. Dapet. Kok bisa ya? Diulang. Hari kelima sudah konsisten. Hari ketujuh sudah bisa bintang kecil. Twinkle twinkle little stars ya. Walaupun nadanya lari-lari ya toh. Tapi sudah bisa. Pertanyaan saya, kalau ada yang nanya, kamu kok bisa bersiul? Gimana kita menjelaskan? Ya tiup aja terus. Betul ya? Tiup aja terus. Pertanyaan saya, kalau suara itu muncul di hari keempat, apakah hari pertama sampai hari ketiga sia-sia? Tidak. Tanpa 3 hari itu tidak ada hari keempat. Padahal 3 hari itu kayak sia-sia loh. Kayak sia-sia. Tapi nggak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, itu rahasia hidup. Ya, Anda ingat botol ajaib ini, koin ajaib ini. Ini rahasia hidup. Anda gunakan di manapun yang ingin Anda kembangkan. Bante, rumah saya sering ribut Bante. Gimana ya biar adem? Anak saya 3 berantem terus. Gimana biar adem? Belajar dhamma Bu, belajar dhamma. Apa hubungannya Bante? Ya, nanti lama-lama kita belajar dharma, api kita berkurang. Di rumah kita lebih tenang. Nanti nunggu keberuntungan, entah anak kita yang mana mau ikut ke wihara. Ajak. 1 berkurang apinya. 3 anak, tinggal 2 yang kacau. Tapi dia lihat adiknya jadi tenang. Ya, pelan-pelan nular. Kebaikan itu nular, keburukan juga nular. Lama-lama 2 anaknya mau dengar dharma. Yang 1 nggak mau ke wihara. Gak apa-apa. Kalau diputerin YouTube dia mau dengar. Akhirnya mau juga. Adem, 4 api berkurang. Betul? Tinggal papanya. Pelan-pelan. Papanya nggak ada musuh lagi. Dia ajak berantem 4 orang, semuanya diem. Kalau dulu diladeni, betul nggak? Papanya kesal sendiri. Kenapa kalian nggak mau lagi berantem sama saya? Apa salah saya? Malah diajak berantem. Terus apa jawab anaknya? UPK Pak, UPK. Kami sudah ikut dharma di Siripada, betul? Nah papanya nggak ada teman berantem. Akhirnya apa? Lebih tenang juga. Nah tapi ini mungkin adalah proses 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau nggak dijalani bisa adem nggak? Nggak bisa. Jalani pelan-pelan. Jalani pelan-pelan.
nabung, ya. Koin itu berlipat ganda. Oleh karena itu, Anda datanglah dengan rajin ke wihara, dengerin dharma. Bapak Ibu, saya kan tadi bilang ada 4 poin ya. Saya sudah bahas poin pertama dan poin ketiga, loncat. Maka saya masuk cepat-cepat poin kedua. Ini agar kita mantap di tahun ular kayu ya. Saya ulangi supaya hafal. Nomor 1 adalah UPK, tenang seimbang. Nomor 1, tenang seimbang. Nomor 2, kesabaran. Kita masuk nomor selanjutnya Bapak Ibu. Senang mendengarkan dhamma. Ya, senang mendengarkan dhamma. Kenapa? Karena karakternya ular tadi dikatakan bijaksana. Bagaimana agar kita bisa bijaksana? Cara paling cepat itu adalah dengar dharma yang bagus. Dengar dharma yang bagus. Itu cara paling cepat. Ada nggak cara lain, Bante? Ada. Ngamatin hidup sendiri. Setiap Anda kena masalah, Anda ngelewatin satu masalah, Anda jadi lebih bijaksana. Betul? Tapi kan capek toh. Capek, harus nunggu, dan kita harus menderita. Kita harus ngalamin dulu sakitnya. Tapi kalau kita dengar dari orang bijaksana, kita nggak perlu lagi ngalamin sakitnya. Anda bisa lebih ekspres. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini singkat saja. Saya menyarankan Bapak Ibu rutin dengerin ceramah Bante Panyawaro dan Bante Utamo. Ya, Bante Panyawaro dan Bante Utamo. Karena kedua Bante ini adalah Bante yang sudah sangat sepuh, pengalaman dan pengetahuannya sangat banyak. Ya. Semoga Anda suka salah satu dari dua Bante ini, ya. Bante Panyawaro ceramahnya sedikit pelan, seperti dapat nasihat dari orang tua, tapi itu sangat berharga. Anda sabar saja dengerin, ya. Kalau Anda merasa terlalu lambat, hebat, saat ini di YouTube ada fitur 1.25. Iya toh? Iya. Nah, kalau ceramah Bantenya terlalu lambat, kita cepetin sendiri 1.25, jadi lebih semangat. Ada satu Bante sangat terkenal, saya nggak boleh sebut namanya. Saya seneng dengerin ceramah beliau. Saya juga pasang 1.25. Wah, jadi semangat, ya. Nah, jadi kalau Bantenya ngomong terlalu cepat, saat ini bisa 0,8, 0,9. Kalau dulu cuma bisa 0.75. Sekarang YouTube sudah pakai bar, kita bisa geser-geser, ya. Nanti kadang manusia itu unik. Ngomong-ngomong jadi lebih cepat, mundurin lagi, ya, klik lagi jadi 1. Itu ilmunya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengerin Bante Panyawaro, Bante Utamo, seminggu 1 kali, seminggu 1 kali. Percaya saya, Bapak Ibu akan jadi jauh lebih bijaksana. Ini confession saya, pengakuan saya. Saya dulu pemarah Bapak Ibu. Ini pengakuan saya. Saya dulu pemarah. Dan setelah banyak membaca buku Dharma, muncul satu keajaiban. Saya belajar baca buku Dharma 1,5 tahun non-stop Bapak Ibu. Tidurnya sama buku. Jadi semua buku sebelum saya jadi biku, buku-buku Dharma yang terkenal mungkin sudah saya baca. Ya, ada buku Achan Brahm, Cacing, Hidup Senang Mati Tenang, Superpower Mindfulness, buku Achan Cha, A Tree in a Forest, betul ya? Lalu A Heart of the Mind atau apa, ya toh? Begitu Sedikit Kehidupan Ini, buku Sanggaraja, Karma Pencipta Sesungguhnya, Prof. Mentinmon, dan banyak buku lain. Saya baca 1,5 tahun Bapak Ibu. Tiba-tiba satu ketika, kemarahan saya itu drop, turun, sepertinya 80%. Dan saya menyadari itu ketika ada kejadian, dan saya nggak marah, dan saya bingung kenapa saya nggak marah. Kalau sebelum-sebelumnya saya sudah pasti marah. Dari situ saya tahu semua proses 1,5 tahun ini membuat kemarahan saya berkurang. Tapi kalau ditanya buku yang mana Bante, sudah nggak tahu, betul ya? Karena itu proses yang begitu panjang. Oleh karena itu saya ingin nularin itu ke Bapak Ibu. Zaman sekarang kita beruntung, banyak sekali ceramah Dharma di YouTube. Bapak Ibu dengerin seminggu 1, seminggu 2 ya. Kalau videonya panjang jangan takut. Videonya 2 jam Bante, jangan takut.
Dengar aja setengah jam, lalu dicatat atau di capture, difotoin. Nanti besok lanjut lagi lanjutannya, ya. Atau Bapak Ibu catat aja menitnya, ya. Jadi nanti pelan-pelan didengerin sampai habis. Cari yang Bapak Ibu suka. Saya sangat meyakini Bapak Ibu benar-benar akan berkembang, ya. Tentu marah itu tidak menjadi nol, tapi berkurang, betul ya? Kapan marah itu jadi nol, Bapak Ibu? Kalau mencapai arahat atau setidaknya anagami, kesucian tingkat ketiga. Seorang anagami itu sudah tidak bisa marah, ya. Terakhir Bapak Ibu, karena di tahun ular ini, ular itu bisa galak kalau diganggu. Kita rajin menghindari konflik, ya. Tahun ini rajin menghindari konflik. Supaya tidak konflik gimana Bante? Ini nomor 4. Ucapan benar, ya, jaga ucapan. Itu sudah yang paling sakti. Kalau sudah marah, berusaha diem. Jangan ngomong yang kasar. Berusaha. Lama-lama jadi kebiasaan. Semua orang bisa marah, itu manusiawi, benar ya? Tapi kalau setiap marah langsung nembak, setiap marah langsung nembak, Anda akan kehilangan banyak orang dalam hidup Anda. Anda marah itu ya tenang, diem. Orang juga tahu kok kita marah. Tapi orang bisa maklum. Karena namanya manusia memang bisa marah. Tapi kalau Bapak Ibu marah, jangan nyerang orang. Jangan bikin sakit orang lain. Karena orang itu nanti akan muter. Karena kita jadi ular berbisa. Jadi jaga ucapan. Tapi jaga ucapan ini sangat sulit. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, jaga ucapan ini sangat sulit. Apalagi kalau sudah marah. Oleh karena itu, kita ingatkan bersama, saya juga latihan, Bapak Ibu juga latihan. 4 hal harus dihindari. 1, berkata bohong. Ya, diusahakan Bapak Ibu seminimal mungkin berbohong. Seminimal mungkin berbohong. Loh Bante, kenapa seminimal mungkin? Harusnya Bante ajari kami, jangan berbohong. Belum tentu tinggal di masyarakat 100% tidak berbohong. Belum tentu. Belum tentu, betul ya? Oleh karena itu saya bilang seminimal mungkin. Ada orang datang ke rumah kita mau mukul paman kita. Paman kita berbuat salah yang besar, nggak tahu salahnya apa. Pinjol kah, judi kah, bohongin orang kah, tapi kan tetap pamannya kita, betul? Terus orang itu datang, 5 orang, badan kekar, baju hitam-hitam, wajah serem-serem, ketuk pintu. Mana itu? Aceh itu mana? Aceh ada di dalam toh? Tapi tadi Aceh bilang, tuh jangan bilang wah di sini ya, nanti kaki saya dipatahin loh, jangan loh ya. Bilang nggak ada, nggak tahu Aceh sudah 4 bulan nggak pulang, bilang gitu ya. Kita musyawarah weramani. Terus premannya atau orangnya 5 datang, mana Aceh, mana Aceh? Kita buka pintu, tenang Pak, tenang, tahun ular, tenang. Aceh mana Aceh? Bohong jujur, bohong jujur. Aceh mana? Aceh di dalam. Itu sabe sangkara anicca. Betul ya? Gimana posisi seperti itu gimana? Oleh karena itu seminimal mungkin berbohong. Kalau Bapak Ibu bisa tidak berbohong sama sekali, selamat. Berarti hidup Anda ada di tempat yang baik. Tidak semua orang punya privilege itu. Kadang-kadang kita kerja, bos suruh kita bohong. Betul ya? Bos suruh kita bohong, bilang barangnya habis. Terus terima telepon, barangnya masih ada nggak? Kata bos barangnya habis. Tapi di gudang masih ada? Ada sih. Tapi di kata bos udah habis. Oh ya udah. Nah besok dipecat Bapak Ibu. Ya, hidup itu kalau Anda bisa tidak berbohong sama sekali dalam hidup Anda, selamat. Anda punya privilege. Salah satunya apa? Jadi biku. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya nggak dagang, nggak jualan, betul ya? Untuk apa saya bohong? Apa adanya aja. Daripada bohong mending diem. Tapi sebagai biku, hidup saya tidak sekeras Bapak Ibu di masyarakat.
Baik, berusaha seminimal mungkin jangan, untuk berbohong seminimal mungkin, kalau bisa tidak berbohong. Nomor 2, jangan berkata kasar. Kalau ini Anda bisa lakukan maksimal apapun keadaan Bapak Ibu, betul? Ya, nggak ada toh orang yang maksa Anda berkata kasar, nggak ada toh? Nggak ada, kecuali Anda itu jadi operator pinjol. Saya dengar dari orang sih, saya nggak pernah minjam pinjol juga. Katanya dimarah-marahin habis-habisan. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Ini orang kota nggak pakai pinjol ya. Tenang, anggunan di bank bisa ya. Nah, berusaha jangan berkata kasar. 3, jangan mengadu domba orang. 4, jangan gosip yang buruk-buruk. 4 ini Bapak Ibu ya. Tidak berbohong, tidak kata kasar, tidak mengadu domba, jangan gosip yang buruk-buruk. Anda praktekkan 4 ini sepanjang tahun, semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Kalau lupa diingatkan kembali, karena mulut ini memang seneng banget bicara. Kalau sudah bicara kadang ngelantur sudah, teorinya lupa ya. Itulah manusia, tapi kalau diingatkan lebih baik dari waktu ke waktu, lebih baik. Yang paling berbahaya itu, semua berbahaya, tapi saya ingin nambahin untuk skill Bapak Ibu pagi ini, belajar jangan adu domba orang ya. Ketika Anda menjadi tempat curhatan, jadi kalau orang lagi curhat, suami saya begini-begini, istri saya begini-begini, anak saya, papa saya begini-begini, jangan bikin panas orang. Itu karma buruknya berat, betul ya? Karena 1-2 kalimat kita orang pulang berantem. Iya, papanya curhat ke kita, anak saya ya, sudah saya kasih bisnis saya nggak jaga toko lagi, dia pegang semua sekarang. Wah, sekarang sombong sekali sama saya, nginjak-nginjak saya. Itu kan toko saya, masa saya mau ambil uang di laci nggak boleh? Itu toko saya dulu. Kita sudah ngerti, anaknya orang modern, pakai pembukuan, betul toh? Papanya orang kuno, nggak pakai pembukuan. Kalau sudah pakai pembukuan, uang laci nggak bisa diambil lagi, betul ya? Karena nanti error. Tapi ada orang tidak bijaksana. Itulah anak sekarang, memang gitu cek, durhaka memang. Ular juga itu. Pulang berantem enggak? Berantem. Anda kalau tidak bijaksana, dengerin aja. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, dengerin aja. Iya ya, iya ya. Ya, sabarlah Pak, sabar, namanya hidup. Itu ya. Tapi kalau Anda bijaksana, kasih kebijaksanaan. Enggak cek, itu dia pakai akuntansi. 1 perak pun nggak boleh hilang. Kayak di bank loh. Di bank itu selisih 1000 perak nyari. Nggak pulang kalau nutup buku. Sampai ketemu. Padahal 1000 bisa diganti. Coba nanti cari cara lain. Nggak apa-apa cek. Anak muda biar berjuang dulu, didukung aja. Biarpun dia marah, enggak begitu. Manusia itu denial. Dikasih tahu itu nolak, tapi Anda percaya saya. Biarpun dia nolak di mulut, pulang dia pikirin. Itu sifat manusia, karena ego. Kalau kita diberitahu yang jelek, kita nggak suka. Enggak kok, dia nggak gitu kok. Memang sifatnya begitu. Tapi Anda jangan khawatir. Apa yang bijaksana yang Anda sampaikan itu sudah masuk ke kepalanya. Pulang, marah dia tinggal 30%. Itu sistem baru, cek. Nggak apa-apa lah. Kalau nggak, dia nggak bisa bedain Aceh yang ambil atau orang lain yang ngambil, dia nggak bisa bedain. Nggak apa-apa lah, nanti cari sistem lain. Bapak Ibu Saudara, jangan adu domba orang ya. Latihan, jangan adu domba orang. Jam 10.45. Tadi saya mulainya 11. Berarti sudah 50 menit berlalu Bapak Ibu ya. Tidak menyangka juga. Saya pikir cuma 35 menit. Biasa saya ikut semangat Bapak Ibu. Kalau masih semangat saya tambahin gitu. Kalau nggak semangat saya tutup gitu. Ya, saya pernah rekor ceramah 20 menit saya tutup. Nggak ada yang mau dengar lagi. Ya enggak apa-apa. Sabi sata bawantu sukitata. Ya toh? Kalau orang enggak mau dengar lagi ya enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu.
akan saya tutup, tapi saya benar-benar berharap ya, ini ceramah bukan formalitas puja bakti minggu, bukan. Saya jarang, ini pertama kali ngisi puja bakti di sini. Dulu pernah ngisi meditasi, ya. Saya jarang kemari, tapi ke Pusdiklat mungkin setahun 2 kali, ya. Kenapa Bante? Bante kok pilih kasih? Kenapa Pusdiklat setahun 2 kali di sini nggak pernah? Saya numpang tidur di sana, Bapak Ibu. Kalau saya transit, saya numpangnya Pusdiklat. Anda perhatikan tiap Bante STI itu numpangnya beda-beda tempat. Ada yang numpang Dharma Ratna, ada yang numpang Siripada, tergantung jodoh dan kedekatan. Ya, di sana saya punya sahabat Bante Jayasilo, saya punya guru Bante Atadiro. Ya, sudah ngajar saya sejak saya sama Nera. Jadi saya numpang di sana. Jadi kalau masuk undangan Pusdiklat, saya nggak berani nolak. Kan saya numpang di sana, betul ya? Tapi tidak apa-apa, dimanapun ceramah, yang penting dharmanya. Bapak Ibu, ini tidaklah dharma formalitas. Saya benar-benar ingin Bapak Ibu berkembang. Ya, dilatih 4 ini di tahun ini, Bapak Ibu. 1, tenang seimbang. 2, sabar. 3, senang mendengarkan dharma. 4, jaga ucapan yang baik. Ya, semoga di tahun baru, tahun ular kayu ini, Bapak Ibu Saudara semakin berkembang dalam dharma, semakin maju dalam kehidupan. Semoga segala cita-cita baik Bapak Ibu Saudara dapat terwujud terlaksana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia.